Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini ya di channel Om Dokter. Kali ini kita ketemu dalam agenda yang agak berbeda ya untuk waktunya, yaitu namanya berinteraksi asik berisik spesial. Baik, di berisik spesial kali ini kita akan sharing-sharing terkait dengan pembuatan animasi yang cukup sederhana ya, menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, tentu sahabat semuanya sudah sering menggunakan PowerPoint ini ya untuk presentasi, ya untuk ya dan sebagainya lah, begitu banyak sekali kegunaannya. Kita akan coba mengenalkan ini ya, animasi ini dengan PowerPoint. Nah, ini materi-materinya kita akan bahas dalam waktu 4 pekan ke depan. Ya, untuk yang pekan ini yaitu pengenalan dan dasar animasi dengan PowerPoint, dan yang kedua adalah membuat konsep untuk animasi. Nanti setiap akhir dari share video ini itu akan ada tugasnya. Nah, nanti bisa dikerjakan lalu dikirimkan. Kirimkannya kemana nanti bisa sahabat semuanya lihat caranya mengirimkan ada di deskripsi. Hai. Beratannya itu dari 50 meter itu sudah cukup, sudah bisa dikatakan aman. Yang lain seperti tes kehamilan, kalau garisnya 2 itu sama dengan positif, kalau garisnya 1 itu negatif. DNA di genom itu saya hanya punya target di 203 base sampai 228 base. Darah dengan adanya COVID ini stok darah menurun. Juga di situ bapak yang kita musnahkan sekalian. Mulai lebih jauh, ada baiknya saya memaparkan dulu ya untuk perangkat yang saya gunakan, baik perangkat kerasnya atau komputernya atau laptopnya maupun nanti perangkat lunaknya. Jadi ketika memang ada sedikit perbedaan penggunaan sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Baik, ini saya kenalkan dulu untuk perangkat keras yang saya gunakan. Oke, saya menggunakan laptop yang iCore 7 ya, Acer Swift 3 yang saya gunakan di sini. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya juga menggunakan Windows 10 ya, yang Pro. Di sini sudah terlisensi oleh Microsoft. Dan juga nanti kita akan menggunakan PowerPoint-nya adalah PowerPoint 2019. Jadi Bapak Ibu atau sahabat semuanya yang menggunakan versi di bawah itu tidak masalah. Perbedaannya memang ada, tapi secara fungsi utama kita membuat animasinya dan itu nanti masih sama saja, masih bisa begitu. Jadi tidak begitu masalah. Ya, memang kalau memungkinkan sahabat semua menggunakan PowerPoint yang 2019 nanti bisa sama dan mendapatkannya cukup mudah ya. Ini sebelum lebih jauh saya share sedikit ya, saya mendapatkan PowerPoint 2019 ini ya bisa dikatakan original ya. Ya di-download langsung dari Microsoft. Nanti lisensinya saya membeli di ini marketplace ya, jadi toko online. Di situ tulis saja lisensi untuk Microsoft. Nah, cukup murah itu sahabat semuanya. Nah, paling tidak ya di bawah 50 ribuan itu ada asli ya. Ngecek aslinya itu apabila memang kita konekkan dengan Microsoft itu masih bisa tersambung begitu ya. Jadi tidak ditolak oleh mereka. Jadi begitu, jadi diusahakan kita menggunakan yang asli. Begitupun yang Microsoft Windows-nya bisa juga seperti itu. Baik, mari kita mulai. Untuk sekarang kita awali dengan membuka aplikasi PowerPoint-nya dulu. Ada yang biasanya sudah di desktop. Kalau belum ada, seperti di komputer saya, kita buka Start di sini.
Ya, lalu kita cari PowerPoint. Gitu. Oh maaf, 12 lain. Kita klik. Kita tunggu terbuka. Nah, ketika sudah ada seperti ini, untuk 2019 ada beberapa template yang bisa digunakan. Begitu untuk presentasi, jadi tidak terlalu rumit. Tapi karena kita arahnya membuat animasi, kita gunakan yang blank saja. Nah, dari blank di sini, nah lebih diutamakan nantinya kita pakai yang layoutnya yang blank juga. Nah, di sini kanvasnya sudah siap ya untuk layoutnya, bisa kita memainkan di sini. Nah, di sini kita menggunakan ukuran landscape ya, yang ini akan cocok untuk nantinya di YouTube, begitu ya, itu akan bagus jadinya, jadi landscape. Kalau nanti digunakan di Instagram, Anda bisa menggunakan ya 1:1 ukurannya, seperti itu. Baik, kita awali dulu di sini untuk memasukkan teks ya, tentu sudah bisa semua ya. Misalnya teksnya bermacam-macam ya, ada yang kita ketik langsung, tapi syaratnya layoutnya ini tidak betul-betul blank, tapi bisa kita pakai yang title only. Kita klik di sini ya, ini materi 1 begitu ya. Ini membuat animasi, kita contohkan ya. Atau juga ada teks yang menggunakan ini ya, kita insert lalu word art. Nah, artnya bisa kita pilih sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Coba 1. Selanjutnya, ini kalau kita membuat teks ya. Bisa juga kita memasukkan yang lainnya, itu ada nanti berupa gambar. Begitu ya, kita main di insert, ini ada picture. Picture-nya bisa online ya, atau yang dari komputer sahabat semuanya. Kita coba dari komputer, kita temukan ya, ada apa saja gambarnya di sini ya. Kita buka, ini ada save picture. Nah, misalnya ini ya, kita klik. Yang insert. Nah, kebetulan ini dia berupa video ya. Kita ulangi untuk yang insert picture-nya saja. Nah, ini kita klik ya, formatnya JPEG, bisa PNG atau sebagainya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah ukurannya. Untuk mengubah ukuran disarankan menggunakan yang di ujung-ujungnya supaya selalu dalam keadaan ya baik ya ukurannya. Bisa menggunakan ini tapi tentu akan tidak ideal. Nah, seperti itu. Baik, yang di samping ini bergerak-gerak, dia berupa video atau GIF ya, seperti ini. Ini formatnya GIF ini yang berulang seperti ini. Ini bisa digunakan juga nantinya. Baik, selanjutnya, nah selanjutnya kita coba yang insert video. Nah, bisa yang online juga atau yang dari PC. Nah, ini ya. Kita coba yang ini, beginning dari Om Dokter. Besar sekali ya. Nah, kita bisa kecilkan sesuai ukuran. Nah, seperti ini ya. Dan ini betul ya, bisa kita mainkan ini ukurannya, kita putar-putar. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama seperti itu. Atau terkadang kita pengen bercermin gitu, dibolak-balik gitu kan.
kita bisa main di format sini. Ya, ini kita rotasikan ya, untuk klik rotate. Nah, ya ada yang horizontal ya begitu, nah langsung berbalik ya. Nah, kita lihat lagi horizontal. Nah, ada yang vertikal, balik ke bawah. Mudah sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, baik sahabat semuanya, ini semuanya dinamakan sebagai objek. Ya, objeknya ini semuanya objek namanya. Nah, objek ini juga ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui untuk terkait dengan posisinya. Begitu. Tadi sudah ya, masukkan tulisan sudah, terus masukkan gambar, masukkan video, itu sudah. Nah, mengubah ukuran, muter-muter sudah. Sekarang posisinya. Posisi itu bagaimana maksudnya, kita lihat ini ya, kita gambar ini. Coba kita dekatkan ke tulisan uji coba. Uji cobanya tertutup. Ada kalanya kita menginginkan tulisan itu berada di depannya dari objek gambar ini. Caranya ya ada beberapa bisa digunakan. Kalau kita objeknya yang kita tuju adalah gambarnya, kita klik kanan. Ini kita pilih ini send to back. Klik nah. Uji cobanya yang di depan. Nah, atau cara kedua di uji cobanya tadi ini kita undo dulu ya. Objeknya kita aktifkan adalah yang uji coba, kita klik kanan, bring to front. Nah, seperti itu. Ini penting nantinya digunakan untuk mana yang tampilnya sebagai background atau di belakangnya, mana yang harus di depannya. Oke, seperti itu untuk dasarnya. Oke, bisa dipahami ya. Saya kira mudah untuk yang ini. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan animasi-animasi yang tersedia di PowerPoint ini ya, atau membuat objek ini bergerak ketika nanti di slideshow atau nanti dibuat sebagai video. Panel yang kita gunakan ini di tab atas ya, ada transition, ada animation. Kita gunakan animation dulu. Kita klik di sini ya, untuk objeknya kita aktifkan. Nah, kita mau menggunakan yang mana? Di sini ada entrance. Entrance itu ketika diaktifkan dia akan masuk begitu ya, muncul. Kalau emphasis itu sudah ada tapi di highlight begitu. Kalau exit ini untuk yang nanti awalnya ada terus hilang gitu ya, atau keluar. Atau juga motion pad. Nah, ini bisa terserah kita nanti mau dia bergeraknya itu seperti apa. Ya, nanti sahabat bisa mencoba satu persatu sendiri ya. Ini saya contohkan saja, misalnya ini ada fluid seperti itu munculnya. Ini munculnya dari bawah ke atas. Ini ada tambahan tombol untuk bisa memilih ya, atau ke bawah. Nah, ini ada kebetulan ada 2 baris. Nah, ini sebenarnya ada pilihan lagi. Bisa maaf, kalau ini cuma ini ya, S1 object. Ada yang mungkin pengen baris per baris yang keluar. Kita bisa pilih yang ini, fly in, coba ya. Nah, coba. Nah, kalau fly in malah banyak. Oh, ternyata dia cuma hanya sebagai objek saja. Cuma satu ya. Oke. Ini bisa kita tambahkan semuanya di semua objek. Begitu. Untuk ini juga boleh. Terus kita ini highlight, misalnya kita putar-putar. Nah, yang ini juga kita tambahkan ya. Tidak begitu bereaksi sepertinya. Kita coba yang ini. Oke. Yang ini juga videonya. Nah, di sini kita perhatikan ada beberapa angka ini ya. Nah,
ini menunjukkan nanti urutannya siapa yang lebih dulu keluar ya urutannya. Nah, itu juga penting masalah urutan sehingga kita bisa mengaturnya di panelnya ya. Kita pencet di sini nih animation pane. Nah, di sini kita bisa mencoba. Ini misalnya kita seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau mau siapa urutannya gampang, kita tinggal sorot di sini. Kita tahan mouse kita, klik kirinya terus kita geser. Nah, urutan begini menentukan urutan mana yang akan tampil duluan. Seperti itu jadinya ya. Itu yang untuk yang namanya animation. Jadi animation itu untuk objek-objeknya ini yang akan kita mainkan seperti apa. Dan ada yang transition, di situ adalah bagaimana mengelola antar slide-nya. Kita tambahkan slide-nya di sini ya. Kita bisa kursornya kita klik di sini, lalu kita pencet enter yang ada di keyboard. Nah, di sini akan membuat otomatis, misalnya transisi ini ya, kita mainkan waktunya, advance slide di sini, yaitu slide-nya itu akan berpindah pada mau detik keberapa. Kita klik after-nya, kita pencet misalnya 2 detik. Gitu ya. Nah, nanti setelah 2 detik dia akan berpindah. Baik, sebelum kita mainkan slide show-nya, kita coba dulu di sini. Nah, kita coba ya klik slideshow. Ini akan muncul semuanya sendiri. Nah, langsung dia hilang. Ya, ini adalah masuk ke slide kedua. Baik, kita coba ulangi supaya tampak ya. Ini slide 2. Kita ulangi, klik di slide 1, kita mainkan. Pindah sendiri setelah 2 detik. Nah, nanti silakan dimainkan itu timernya. Nanti ada pelajaran jadi terkait dengan mengatur timernya. Jadi seperti itu. Lalu di sini juga ada perintah untuk yang di animasinya. Animasi ini mau dijalankan kapan sih? Nah, pengen begitu slide terbuka, mau diam dulu, diklik baru muncul satu persatu atau mau otomatis. Kita uji cobakan dulu ke ini ya. Kita bikin slide baru di atas. Ya, ini kita pindahkan ya. Kita cut. Kita pindahkan ke sini. Kita pastekan. Lalu kita tempelkan di sini. Kita samakan ukurannya ya. Nah, kita maksimalkan. Ini kan video ya, sahabat. Sebelum nonton, klik tombol. Coba kita slideshow apakah bisa langsung jalan. Nah, ternyata dia tidak bisa langsung jalan, harus diklik dulu. Nah, setelah diklik, dia hanya keluar seperti ini. Tapi videonya nggak jalan, harus dipencet ini. Tentu sesuatu yang aneh ya, kalau misalnya nanti berupa animasi atau masa animasi nunggu klik dulu baru bergerak. Nah, ini bisa kita atur. Nah, kita klik di sini, kita masuk animationnya ini yang play. Oke, yang play di sini kita klik jalan. Lalu di sini kita menggunakan yang with previews. Jadi bukan yang after previews, nanti ada delay kalau after previews. Kita klik di sini, lalu kita coba jalankan. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Nah, seperti itu para sahabat semuanya untuk materi yang di pekan pertama ini. Lalu bagaimana tadi kalau misalnya sambung menyambung ya dari slide 1, 2 dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu nanti adalah materi-materi di pekan yang akan datang. Seperti itu.
Baik, nah selanjutnya kita akan mengenalkan namanya membuat suatu project, suatu animasi atau apapun itu, tentu kita harus punya konsep dulu di sini. Ya, konsep itu seperti apa? Diketik saja mudah. Yang saya contohkan ini ya. Nah, ini adalah konsep terkait materi yang hari ini. Nah, gitu. Ini saya menuliskan ini sudah terserah. Jadi sahabat semuanya silahkan nanti membuat konsepnya seperti mau bikin apa, boleh. Nah, begitu ya. Jadi mau bikin apa, singkat-singkat saja dulu ya, sekedar 5-10 slide begitu, memasukkan tadi yang dari pelajari hari ini, begitu nanti dituliskan dengan konsepnya. Kalau tidak punya konsep ya kita tidak punya peta untuk nanti berjalan atau membuatnya nanti bingung malah. Nah, jadi gambaran-gambaran ada di pikiran itu dituangkan dalam tulisan seperti ini. Begitu nanti silakan, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah mutlak. Nah, jadi bagaimana nanti pokoknya itu bisa kita menyampaikan apa yang kita ketahui kepada khalayak ramai. Nah, jadi seperti itu. Baik, demikianlah yang bisa saya bagikan untuk materi di pekan pertama ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya apa? Nanti setelah saya tutup ini, di video selanjutnya akan ada tugasnya. Nanti silakan dikerjakan dan dikirimkan sebelum nanti pekan kedua kita mulai. Ya, sekian untuk kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di berinteraksi asik berisik spesial.